Apa kabar Ibu juga baik? Ini dengan Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Cantika. Oke, kalau Ibu namanya Natasha, tapi bisa sering dipanggil Bu Tasya. Oke. Salam kenal untuk Ananda Cantika. Nah, sebelumnya apakah Ananda itu udah pernah konseling sebelumnya? Belum Bu, baru pertama kali ini saya melakukan sesi konseling bersama Ibu. Oke, jadi ini pertama kali ya. Iya. Jadi ini mungkin Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah sebuah pertemuan antara klien dan konselor, di mana tugas konselor di sini adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi sebisa mungkin Ibu akan membantu Ananda Cantika dalam menyelesaikan permasalahan yang Ananda alami. Dan untuk permasalahan tersebut itu akan terjamin kerahasiaannya dan itu tidak akan Ibu bocorkan kepada siapapun. Hanya kita berdua yang tahu. Oke, sekarang apa permasalahan yang Ananda Cantika alami sekarang? Ini boleh minum dulu ya? Jangan minum. Terima kasih ya Bu. Lupa dari Pak air. Di sini Bu, saya sedang menghadapi permasalahan keluarga saya yang kurang harmonis. Permasalahan yang seperti apa kira-kira? Orang tua saya sering bertengkar Bu. Bertengkarnya itu masalahnya itu kadang tidak menentu. Kenapa? Kayak orang tua saya itu kalau ada masalah, kayak ayah saya, dia tuh langsung kayak bertengkar sama ibu saya. Biasanya permasalahan seperti apa yang sering diributkan oleh orang tuanya? Permasalahannya itu Bu, ketika kayak orang tua saya tuh, ayah saya tuh salah paham sama ibu saya. Kayak misalnya nanti ibu saya pergi ke tempat orang tuanya, terus kayak nanti di situ ada kayak kemarin tuh masalahnya bahas-bahas masalah tanah ayah saya. Di situ kayak seakan-akan ayah saya tuh marah, katanya ibu saya kayak gini-giniin tanah atau apa gitu. Padahal itu tidak Bu, di situ terjadi selisih pahaman antara kedua orang tua saya. Tapi orang tua ayah saya, dia dibawanya emosi. Itu terjadi pertengkaran terus menerus. Apakah di dalam permasalahan tersebut itu emang terus dibahas seperti nggak ada selesainya permasalahan itu? Permasalahannya selesai Bu. Cuman kadang ada juga masalah lain gitu. Bukan kadang masalah itu aja, kayak kadang orang tuh pokoknya itu kalau ayah saya tuh kayak lagi gimana ya, macam kalau dibilang kayak kalau kita cewek lah, kalau PMS itu kan kayak emosi terbawa kan Bu. Iya. Dan ayah saya ini enggak kayak kalau lagi capek atau gimana tuh, dia tuh nggak bisa kayak ribut-ribut di rumah tuh. Situ aja tuh kayak emosi. Kayak kemarin tuh ada ibu saya, pas waktu saya pulang kampung, ibu saya juga kesel kemarin tuh ayah saya tidak ada ngasih uang. Tapi sebetulnya ibu saya ada uang, cuman karena kayak nggak dikasih itu jadi dia kayak kesel. Situ orang tua saya kayak membandingkan sesuatu barang. Situ ayah saya langsung ngapain ibu saya? Kenapa ini? Kayak gitu contohnya Bu. Kayak langsung marah-marah sama ibu saya gitu. Disitulah kakak saya yang membela, karena saya anak ketiga, terus juga ada adik saya. Saya bawa adik-adik saya juga ke kamar. Cuman kakak saya yang pertama, yang kedua yang membela, yang memeraihkan ayah saya dan ibu saya. Disitulah kayak keluarga saya itu kurang harmonis. Tapi Bu, saya kalau dalam masalah keuangan, dalam masalah apa tuh tidak ada kurang. Cuman kenapa ya ayah saya itu jahat sama ibu saya?
jahatnya itu bukan dia tuh sayang bu, cuman kalau ada masalah atau apa tuh lampiaskannya ke ibu saya udah kesel. Oke, jadi keributan yang terjadi apa namanya, masalahnya sering sampai banting barang gitu ya. Tapi apakah ada sampai melakukan seperti kekerasan terhadap ibunya Cantika? Pernah bu, waktu saya kelas terakhir saya mendengarkan suara kayak gitu waktu saya kelas SMA, kelas 1 SMA. Itu pernah sampai melakukan kekerasan? Pernah bu, pernah ibu tahu semua barang-barang di rumah tuh habis hancur buat ayah saya. Ayah saya kalau udah emosi barang semua dihancurkannya. Kami di situ nggak berani melawan bu. Ada adik saya cowok, cuman adik saya masih kecil, jadi kalau ngeliat itu kan pasti nangis. Ya wajar. Kayak kulkas semua habis bu, hancur, sehancur-hancurnya. Terus ada di situ parang kan bu, di rumah tuh parang. Disitulah orang tua saya saking kesel sama ayah saya, diambil parang sampai dia mau kayak saking mungkin lah kalau anak emosi kayak gitu ya bu. Sampai aku mau melakukan itu. Situ untung kakak saya langsung ambilnya bu. Saking ya Allah, sehancur-hancurnya loh kayak gitu. Kadang saya kayak ya Allah bisa kayak gini ya. Orang kadang orang ngira keluarganya berbahaya. Cuman ya kalau dalam keluarga itu emang ayah saya itu sayang ibu saya sama ayah saya. Emang dia sama anak saya. Kayak dia tuh melakukan apapun akan usahakan untuk anak-anaknya. Tapi dia nggak mau anak-anak itu disakiti orang lain, diapain sama orang lain. Tapi kenapa dia sama ibu saya kayak gitu kan? Disitulah bu. Ya wajar juga, apalagi di dalam rumah tangga pasti ada aja permasalahannya gitu kan. Mungkin bisa sampai berlarut-larut sampai berhari-hari. Kadang ada aja permasalahan itu dibahas, bahkan mungkin bisa sampai kekerasan karena efek capek atau emang lagi nggak bawa pas itu tapi dibahas juga kan benar gitu. Iya. Jadi untuk penyelesaian masalah itu apakah ini kan tadi Ananda Cantika bilang kalau misalnya saudara pertama itu udah mencoba membela ibu. Iya. Nah itu apakah bisa kayak bisa dilelaikan atau kayak bisa damai, bisa nggak berantem lagi gitu? Bisa bu. Di situ ayah saya karena anaknya bertindak, mungkin ayah saya juga mikir karena anak. Di situ orang tua saya langsung udah karena di situ memang kami semuanya nangis bu. Kayak Karena ya Allah, takut kali gitu bu. Di situ ibu saya sampai ibu saya tuh kayak pukul-pukul kepala yang dinding. Jadi saya Oke, nggak apa-apa. jadi sekarang lagi tuh Ya sebenarnya itu emang permasalahan keluarga emang sering kayak itu kan. saya sekarang tuh fobia sama parang. Jadi kalau saya di rumah, karena kan kakak saya yang pertama udah nikah, jadi saya tinggal berdua pria yang dua orang juga masih sekolah. Jadi kalau saya mau pulang kampung pasti saya kok kayak ada parang atau apa tuh kayak saya jauhin. Saya takut nanti itu terjadi lagi. Mungkin emang pas waktu ayah saya berubah ketika ada adik saya yang lahir tuh yang kecil. Di situ ayah saya berubah drastis bu, karena ada si kecil. Disitulah kami merasa ya Allah sampai segini ya kami dulu. Di situ dia memang benar-benar berubah bu, karena ada adik saya itu Berubah sikapnya bu. Kayak dia lebih apa-apa tuh kayak kalau mau belanja pasti ayah saya yang
pergi. Pergi itu nanti ibu saya yang masak. Kayak sekarang tuh ibu saya memang udah benar-benar diratukan. Mungkin dia kayak menyesal juga kan apa yang Iya, dia buat kemarin-kemarin dulu. Karena itu juga efek dia waktu kayak dia tuh dulu masa-masa degil-degilnya Bu. Kayak dia mau mabuk, dia main judi, disitulah Bu waktu itu. Oke. Ya, tapi syukur juga untuk sekarang ini ayahnya Cantika itu udah berubah sikapnya, karena juga dia nggak mau anak-anaknya juga terus-terusan melihat pertengkaran orang tua, gitu kan. Dan mungkin yang tadi Cantika ceritakan yang takut sama parang gitu ya. Iya. Mungkin itu anak-anak Cantika itu trauma melihat parang dikarenakan awalnya karena pertengkaran orang tua yang sampai bawa parang. Iya. Tapi saya di situ Bu, saya kayak ya Allah, kuat itu ya ibu saya. Sampai-sampai ibu tahu kayak ibu saya tuh kayak pasrah ya Bu. Kayak biasanya kan kayak nak tolong ibu. Tapi karena orang tua saya, dia anaknya nggak mau juga disakiti. Mungkin dia juga takut nanti anaknya itu dipukul sama ayah. Padahal ayah saya tuh nggak mau mukul, nggak pernah dipukul anaknya Bu. Walaupun ada salah, tapi di situ kami memang ya Allah. Di situ ibu saya tidak mau kayak menjerit-jerit karena dia nggak mau karena ayah saya RT. Di situ ayah saya kayak ibu saya kayak serba salah Bu kalau menjerit di rumah tetangga, di samping juga rumah saudara. Sekuat itu ya ibu. Di situ saya di kamar nangis. Saya mau adik saya yang dua itu. Sedangkan kalau saya berdua dia lah yang memerintahkan ayah saya sama ibu saya. Situ kayak ya Allah, kuat kali ibu ya. Kayak kalau ada masalah langsung ibu ke kamar. Ibu saya langsung kayak di situ saya langsung kayak gini. Ibu, ayah kita ke rumah nenek yuk, ke kamar. Cuman ibu saya nggak mau. Jangan, masalah ini cukup kita ada yang tahu, jangan orang-orang, kata ibu saya. Sekuat itu ya ibu ya. Di situ kami memang benar-benar gak ada memilih ayah. Bukan kenapa Bu, karena kami sendiri Takutnya kesel juga sama ayah. karena perlakuan kan. Ibu cukup prihatin apa yang terjadi di dalam keluarganya Cantika. Orang tua, terutama ibunya Cantika itu dia memikirkan bahwa dia nggak mau anak-anaknya juga kena dampaknya. Jadi dia pasti akan berusaha sekuat mungkin agar anak-anaknya nggak sampai kena dampaknya. Beliau juga nggak mau kalau misalnya anak-anaknya juga pasti kena kekerasan tersebut. Makanya dia mencoba menguatkan dirinya, mencoba untuk selalu pasrah, pasti juga berpasrah kepada Allah juga. Dan untuk ayahnya dia juga mungkin semenjak kejadian itu mungkin dia juga berpikir, oh mungkin saya emang salah melakukan pertengkaran ini sampai memecahkan barang apa segala macamnya. Apalagi kan ini Ananda Cantika punya adik. Jadi dia pasti akan, kalau misalnya anak-anak kecil melihat hal yang seperti itu pasti akan berdampak pada psikisnya juga. Maka dari itu orang tua, ayah maupun ibu berusaha untuk memperbaiki diri biar untuk kedepannya itu tetap harmonis dan tidak lagi melakukan pertengkaran yang seperti itu lagi. Jadi untuk sekarang ini udah tidak ada lagi mengalami hal-hal yang kayak gitu lagi. Tidak Bu, sekarang awal saya masuk kuliah di situ ayah saya memang berubah drastis. Saat itu waktu bulan-bulan 11 kemarin kan kakak saya menikah. Disitulah saya memang waktu pertama kali saya melihat ayah saya nangis
nangis sejadi-sejadinya Bu, karena melihat anak ceweknya. Iya. Bayangkan dia punya anak cewek 4. Pasti dia mikir, gimana ya anak aku nanti sama anak lain, kayak disiksa nggak ya, kayak aku melakukan ini ke istri aku. Pasti dia mikir kayak gitu kan. Iya betul. Disitulah ayah saya pergi ngantar kakak saya, karena situ pergi semua. Disitu ayah saya kayak menceramahin kakak saya, jangan lupa sholat, jadilah istri yang baik. Kayak disitu kami semua nangis. Baru kali ini ya Allah lihat ayah kayak gini. Memang ya Allah, memang sangat beruntung lah ayah saya sudah berubah gitu kan. Sangat drastis sekali berubahnya Bu. Itulah nangis hancur-hancurnya kami waktu mengantarkan kakak saya ke tempat suaminya. Oke. Baru di situ ayahnya Cantika udah emang benar-benar sadar kalau misalnya apa yang ia lakukan dulu itu emang berdampak buruk. Jadi dia juga tidak mau anak-anak yang perempuan ini juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh ibunya Cantika. Iya. Disinilah saya kayak merasa bangga sama orang tua saya, sampai karena orang tua saya waktu saya masih kuliah, itu kayak harus jangan kuliah tapi jangan dulu kayak pacaran, kita nggak tahu anak-anak di sana gimana. Itulah orang tua saya mungkin kayak trauma sama kayak apa yang dilakukan ke ibu saya, mungkin dia nggak mau itu terjadi kepada anak-anaknya. Walaupun nanti anak itu belum nikah, tapi kadang masa pacaran pula itu yang membuat kita kayak lebih berat dari orang yang nikah. Apalagi kalau untuk pacaran juga kan sebuah hubungan yang belum tentu nanti jodohnya orangnya itu, ya kan? Iya. Kalau untuk masalah jodoh juga pasti Allah akan memberikannya kepada kita entah kapan itu. Jadi untuk itulah orang tuanya Cantika juga nggak mau kalau misalnya anak Cantika itu pacaran nanti akan terganggu perkuliahannya. Jadi ya tidak fokus ke kuliah, malah lebih fokus ke pacaran aja gitu, kayak jalan-jalan aja terus tugasnya diabaikan. Dan syukur juga sekarang hubungan keluarga udah baik-baik aja, alhamdulillah. Mungkin saran dari ibu, kalau misalnya yang ibu tangkap dari kejadian ini, kalau misalnya terjadi lagi hal yang seperti itu, Pia nih sebagai anak ketiga pasti harus kuatkan dirinya untuk bisa melindungi adiknya, atau cobalah untuk ikut jejak kakaknya dulu untuk mencoba meluraikan kedua orang tua kalau misalnya ada hal seperti itu lagi. Kalau misalnya ada masalah atau mungkin masalah lain yang mungkin Cantika bisa pahami dan bisa berikan solusi, berikanlah solusi. Kalau bisa, biar nanti orang tua juga bisa mikir, oh mungkin saran dari Ananda Cantika itu ada benarnya. Dan Ananda Pia juga saudara yang lain itu harus tetap menjaga hubungan yang harmonis ini, biar kayak harus hindari hal-hal yang membuat pertengkaran, hindari itu. Ya Bu, saya sekarang merasa bangga karena cerita ini, karena saya memang dari kemarin tuh kayak terpikir di memori saya ini Bu, kayak ya Allah, saya mau cerita siapa, kalau sama saudara kayak nggak mungkin karena aib keluarga. Itulah saya kayak pengen ya Allah, kayaknya aku harus bukan selingkuh. Di situ saya mikir, karena aib keluarga itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, betul. Saya mikir sejahat-jahatnya orang tua saya ke ibu, tapi itu aib keluarga. Ya itu. Disinilah saya rasa tenang, keluarga saya sekarang harmonis. Yang dulunya ya Allah sampai
kayak saya mendengarkan suara barang jatuh itu kayak saya ya Allah Takut. nangis saya bukan kayak kalau di rumah ada barang itu biar kali saya tuh pasti saya hindari kayak saya jangan minta situ, saya nggak tahu nanti kan karena manusia itu nekat kan. Iya betul. Kita nggak tahu. Ananda Cantika juga harus selalu berdoa biar hubungan keluarga itu tetap harmonis, terhindar dari permasalahan-permasalahan yang membuat pertengkaran di antara orang tua. Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berpasrah diri kepada Allah juga. Pokoknya doa itu juga merupakan salah satu kunci. Kita juga meminta kepada Allah juga kan, agar apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa Allah bantu. Seperti kita ingin selalu harmonis keluarganya, maka kita minta kepada Allah agar hubungan keluarga tetap harmonis. Mungkin misalnya seperti itu yang Anda Cantika lakukan. Lalu Cantika juga sebagai kakak dari adik-adik Cantika juga harus menguatkan diri, harus bisa melindungi adik-adiknya juga gitu kan, agar adik-adiknya juga bisa merasa terlindungi. Ya pokoknya bisa seperti itulah kira-kira. Ya Bu, saya sekarang merasa lebih tenang karena mencintai Ibu. Karena saya masih berpikir juga Bu, dulu ya Allah kayak saya waktu kecil Bu, kayak ini nggak apa-apa kan Bu, saya Gak apa-apa, Bu. Kayak saya tuh merasa kayak gini dulu waktu saya kecil, waktu saya masih SMA sebelum kuliah lah itu ya Bu. Di situ saya kayak kurang perhatian dari orang tua, itu terutama dari ayah. Kalau dari ibu, alhamdulillah. Kayak nanti kemana nggak ada kayak kemana anak nih, kemana kok belum pulang, kayak nggak ada tanya gitu Bu. Kayak misalnya ayah minta uang dikasih, tapi nggak nanya mau kemana gitu. Di situ kayak karena kan dulu waktu kecil kan kita belum merasa kayak pemikirannya belum nalar kayak sekarang gitu. Disitulah saya mikir, oh ya udah dapat uang pergi gitu kan. Situ kayak sekarang saya baru sadar bahwa dulu memang aku tuh nggak kekurangan apapun dari orang tua, tapi kekurangan kasih sayang dari ayah. Memang tuh kurang dekat sama ayahku. Memang apa dikasih, cuman sekarang saya baru terasa kayak gini ya dulu ya waktu kecil. Sekarang kayak dikasih ayah kemana pun kayak kalau dia nggak nyuruh gitu atau dimanapun kayak saya merasa kayak nggak disayang gitu. Kayak jadi sekarang saya tuh kalau ayah kemana-mana tuh kayak nggak selalu kabar ayah. Malah saya sekarang malah dekat sama ayah kayak karena dia mungkin sadar dia kayak gitu kan Bu, kemana-mana anaknya tanya, walaupun kadang nggak dari saya ditanya sama kakak kemana kuliah di hari ini. Di situ saya kadang kayak merasa ya Allah, kadang saya nangis loh Bu. Kayak gini ya yang sekarang ya beda ya sama yang dulu. Situlah saya merasa bahagia sekali saya sekarang. Alhamdulillah kalau gitu ya. Saya sekarang udah memang harmonis. Alhamdulillah. Jadi untuk konseling kita pada hari ini, apakah sudah merasa cukup bagi anak Cantika? Sudah Bu, sudah merasa berkah saya sudah bercerita dengan Ibu. Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada anak Cantika udah datang ke sini, udah mau apa namanya tuh mengajukan atau istilahnya kayak bersedia untuk bercerita kepada ibu gitu. Dan ibu juga minta maaf kalau misalnya ibu kurang dalam memberikan solusi. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan konseling pada hari ini. Kalau misalnya Anda Cantika ingin berkonseling lagi, boleh datang ke ruang ibu ataupun hubungi ibu juga tidak apa-apa.
Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.